Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus bergantung di salib, pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi mengejeknya. Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menawarkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia, "Tidakkah engkau takut kepada Allah? Sebab engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Bapak Suci kita Paus Fransiskus di dalam audiensinya bersama umat para penziarah pernah bertanya, siapakah santo atau orang kudus yang pertama kali dibawa masuk berkumpul bersama para kudus di surga? Ada yang tahu siapa? Ya, Paus Fransiskus menjawabnya sesuai dengan Injil hari ini. Orang kudus atau santo pertama kali yang dibawa masuk ke dalam kerajaan surga oleh Tuhan kita Yesus Kristus ialah penjahat yang disalibkan di samping Tuhan kita Yesus Kristus ini. Sebab tertulis, "Sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Orang inilah yang pertama kali masuk ke dalam kerajaan surga. Sebab orang ini, penjahat ini, mengaku di dalam imannya bahwa Yesus adalah Raja. Dia menyatakan imannya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dia selain mengaku imannya, tersirat secara tidak langsung bahwa memohon belas kasihan, pengampunan dari Tuhan akan atas segala dosa yang telah dia perbuat.
Perkataannya, ingatlah aku Yesus, apabila engkau datang sebagai Raja. Inilah yang memunculkan suatu tindakan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga oleh karena melihat iman yang ada dan kerendahan hatinya yang memohon pengampunan, maka Tuhan menyelamatkan. Maka bisa kita lihat, bila seorang penjahat yang terhukum mati semacam ini boleh mencecap kerajaan surga, maka kita boleh memiliki harapan yang lebih besar dan pasti bahwa kita pun akan memasuki kerajaan surga. Sebab memang kita berdosa, tetapi bukan penjahat terhukum mati. Dan juga kita memiliki iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, mengakui iman kita kepada Yesus Kristus sehari-hari, sepanjang hari kita nyatakan, dan setia sampai akhir hidup kita. Dan tentunya kita juga tidak luput untuk selalu memohon belas kasih pengampunan Tuhan. Inilah yang nyatanya bahwa kita memiliki harapan yang besar dan pasti bahwa kita pun akan mencecap kerajaan surga. Maka saudara-saudari yang terkasih, dari kisah Injil hari ini, maka kita juga bisa melihat bahwa kita tidak bisa menghakimi bahwa orang ini atau orang itu pasti masuk neraka. Melalui kisah penjahat yang terhukum mati dan mencecap kerajaan surga, menerima keselamatan, maka kita tidak bisa menghakimi semacam itu. Bahwa orang ini pasti masuk neraka, orang ini pasti masuk neraka. Sebab nyatalah bahwa ketika di detik-detik akhir orang itu, ketika dia mengingat Tuhan, di nafas-nafas terakhirnya, tarikan nafasnya yang terakhir dia mengingat Tuhan, dia mengaku bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah Allah dan memohon belas kasihan, bertobat dan memohon pengampunan, maka seperti penjahat yang terhukum mati ini, dia pun diselamatkan. Maka tidak ada tempat bagi kita untuk menghakimi bahwa orang ini atau orang itu pasti masuk neraka, karena kita tidak mengetahui isi pikiran dari orang-orang itu ketika detik-detik akhir menarik nafasnya. Apakah dia mengalami pertobatan di dalam pikirannya itu, menyebut nama Tuhan, mengakui imannya, dan memohon belas pengampunan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, tentunya di dalam kisah Injil hari ini pun kita juga senantiasa diingatkan bahwa betapa besar belas kasih Tuhan kita Yesus Kristus, betapa besar kasih Allah kepada orang-orang yang berdosa, sehingga Tuhan ingin menyelamatkan. Tak hanya orang-orang yang berdosa, tetapi juga orang-orang yang membencinya, yang memusuhinya. Tuhan mengasihi musuh-musuh yang ada, di mana ketika dia disalib, Tuhan berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kasih Allah sungguh amat besar, dan inilah yang juga diminta oleh Tuhan kepada kita, bahwa kita mengasihi orang-orang yang membenci kita, yang menjadi musuh di dalam hati kita, yang menyakiti hati kita, yang mengganjal dan membuat dongkol atau kesal di dalam hati kita, bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita mengampuni mereka, memohon pengampunan bagi mereka. Sebab nyatalah, apabila kita masih berada dalam rasa dongkol atau kesal, memiliki rasa sakit hati oleh karena orang-orang yang bermusuhan atau yang kita benci, maka sesungguhnya kita sendiri yang mengalami siksaan batin. Kita berada di dalam kondisi tidak damai,
Karena kita selalu membawa kemana-mana orang tersebut. Orang yang bikin sakit hati itu, orang yang kita benci, orang yang kita musuhi atau yang memusuhi kita, itu kita bawa kemana-mana. Membawa diri saja sudah berat, apalagi bawa orang itu kemana-mana. Maka kita semakin tidak bahagia, kita semakin terbebani, dan kita berada tidak dalam keadaan damai. Segala pekerjaan ketika kita membawa orang yang bikin kita sakit hati itu, musuh kita, maka pekerjaan itu akan terasa lebih berat. Ya, bisa dibayangkan, semisal ya di dalam acara pesta semacam itu, perayaan ulang tahun sumpama paroki, makan bersama. Nah, ada panitia, lalu ada kelompok yang cuci piring. Yang cuci piring itu mulai menggerutu. Wah, enake sama-sama panitia mangan tok, nggak melok resi-resi cuci piring. Wah, wis ngono, kata-katai ketus melulu. Wah, mulai cuci piring dengan rasa dongkol atau menggerutu. 5 piring dilewati, tiba-tiba ada tambahan. Woi, gak entek yo piring iki. Kok tambah banyak? Padahal cuman ketambahan 3. Seolah-olah sepertinya ketambahan 30 piring. Oleh karena ada rasa dongkol itu, rasa kesal. Dan juga tidak suka sama orang tersebut, dipikirkan terus. Sehingga cuci piring yang sebenarnya cuma 8 sepertinya banyak sekali. Tetapi andai kata kita berada di dalam keadaan bahagia, cuci piring sebanyak apapun, semisal 20, tetapi bahagia, kita akan kerjakan dengan begitu gembira dan akan menjadi senang dan cepat selesai. Semisal 100 piring, lah kok cepat ya sudah selesai, tetapi karena kita melakukannya dengan gembira. Tetapi dengan dongkol, wah itu bisa sepertinya 100 piring seperti 1000 piring, gak mari-mari. Nah, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita memiliki hati yang senantiasa mau mengampuni, bahwa siapapun orang yang membuat kita sakit hati, kesal, dongkol, jengkel, membenci kita atau memusuhi kita, kita memiliki sikap seperti Raja Damai, Raja alam semesta, yang senantiasa mau mengampuni orang-orang yang membencinya dan memusuhinya. Sehingga kita sungguh mengalami damai seperti damai Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Sehingga pekerjaan dan pelayanan kita apapun itu, ketika kita berada di dalam damai dan bahagia, pekerjaan itu terasa ringan. Sebab Tuhan Sang Raja semesta alam senantiasa bersama kita, memberikan kasih-Nya yang membuat kita akan mencecap janji-Nya, yakni kerajaan surga.